Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Salam dari TIF4D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi, yaitu algoritma penjadwalan CPU. Yang pertama ada First Come First Served atau FCFS. Yang kedua A Short Text Job First atau SJF Non Preemptive. Yang B-nya itu Short Text Job First atau FJF Preemptive. Nah, langsung saja yang pertama itu First Come First Served atau FCFS. Nah, algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO queue atau antrian dengan prinsip first in, first out, sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Nah, berikut adalah contohnya, itu berikut ini. Terdapat proses pada sebuah CPU dengan AT dan BT-nya masing-masing. AT ini maksudnya itu article time dan BT-nya itu burst time. Nah, selanjutnya gambarkan get cards dan tentukan rata-rata waktu tunggu dengan algoritma FCFS. Nah, langsung saja. Ini adalah get cards-nya. Nah, di sini ada nomor antrian dan waktunya. Ya, yang pertama yaitu P1. Ini P1. P1 itu nomor antriannya itu kosong. Jadi dia langsung diproses. Yang kotak putih ini tandanya dia diproses. Dan untuk antrian keduanya itu P2. Untuk antrian ketiga itu P3. Untuk antrian kelimanya yaitu P4. Untuk antrian ke-9-nya yaitu P5. Nah, pada waktu ke-12, P1-nya selesai diproses. Ini tandanya sudah diproses di waktu ke-12. Nah, ini dia waktu ke-12. Selanjutnya, P2 dan P3, P4, dan P5 akan diproses. Yang terlebih dahulu diproses yaitu P2. Nah, pada waktu ke-20, P2-nya sudah diproses. Dan selanjutnya, pada waktu ke-25, P3-nya sudah diproses, selesai diproses. Dan pada waktu ke-25, P4-nya akan diproses. Sampai waktu ke-27, P4-nya selesai diproses. Dan pada waktu ke-27, selanjutnya yang akan diproses yaitu P5. Dan pada waktu ke-28, P5-nya selesai diproses. Nah, untuk waktu tunggunya, P1-nya sama dengan 0 karena dia antriannya 0. Untuk P2-nya, 12 dikurang 2. Nah, di sini dilihat waktunya. Waktunya itu 12 dikurang dengan 2 karena dia adalah antrian kedua. Jadi 12 dikurang 2 sama dengan 0. Untuk P3-nya, 20 dikurang 3 sama dengan 17. Nah, di sini 20 dikurang 3 sama dengan 17. Untuk P4-nya, 25 dikurang 5 sama dengan 20. Nah, ini P4-nya. Waktunya itu 25 dikurang 5 sama dengan 20. Dan untuk P5-nya, 27 dikurang 9 sama dengan 18. Nah, di sini 27 dikurang 9 sama dengan 18. Dan untuk jumlahnya yaitu 65. Dan untuk rata-rata waktu tunggu atau AWT-nya sama dengan 65 dibagi 5 sama dengan 13 satuan waktu. Dan selanjutnya yaitu Short Text Job First atau SJF Non Preemptive. Nah, jika proses yang datang memiliki article time atau AT yang sama, maka proses yang bootstrap atau BT yang paling kecil dan pendek akan dijalani terlebih dahulu. Nah, contohnya gambarkan get cards dan tentukan rata-rata waktu tunggu dengan algoritma SJF non-preemptive.
Nah, ini adalah tabelnya. Langsung saja kita masuk ke get cards-nya. Nah, ini adalah get cards-nya. Sama seperti tadi, yaitu nomor antrian dan waktu proses. Nah, untuk P1-nya, yaitu dia memiliki bootstrap-nya, yaitu bootstime-nya, yaitu 12. Untuk P2-nya, untuk proses keduanya, yaitu bootstrap-nya 8. Untuk antrian ketiganya, P3 bootstrap-nya 5. Pada antrian kelima, P4-nya bootstrap-nya 2. Pada antrian ke-9, P5 bootstrap-nya 1. Dan pada waktu ke-12, P1-nya sudah diproses. Nah, untuk antrian selanjutnya kita lihat tadi dari bootstrap-nya yang paling kecil. Nah, di sini bootstrap yang paling terkecil yaitu P5 karena boost time-nya itu 1. Nah, pada waktu ke-13 P5 selesai diproses. Nah, selanjutnya yang diproses yaitu P4 karena boost time-nya lebih kecil daripada P3 dan P2. Nah, pada waktu ke-15 P4-nya selesai diproses dan selanjutnya yang diproses yaitu P3 karena boost time-nya lebih kecil daripada P2. Dan pada waktu ke-20 P3-nya sudah selesai diproses. Dan pada waktu ke-20 yang diproses yaitu P2. P2 diproses sampai waktu ke-28. Pada waktu ke-28 P2-nya selesai diproses. Nah, untuk waktu tunggunya P1-nya itu sama dengan 0 karena dia antriannya 0. Untuk P2-nya itu 20 dikurang 2 sama dengan 18. 20 ini antriannya nomor waktu yang 20 dikurang dengan 2 sama dengan 18. Untuk P3 itu 15 dikurang 3 antrian ketiga sama dengan 12. Untuk P4 13 dikurang 5 sama dengan 8. Untuk P5-nya 12 dikurang 9 sama dengan 3. Ini 12 dikurang 9 sama dengan 3. Nah, untuk jumlahnya yaitu 41. Dan rata-rata waktu tunggunya atau AWT-nya 41 dibagi 5 sama dengan 8,2 satuan waktu. Nah, selanjutnya short text, job first, SJF, printf. Nah, jika suatu proses sedang dikerjakan, kemudian ada proses lain yang datang di mana boot time-nya lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dikerjakan, maka proses lain ini akan dikerjakan dahulu dan sisa proses tadi dikembalikan ke ready queue atau RQ. Nah, ini adalah contohnya. Langsung saja kita masuk ke get cards-nya. Nah, sini ada nomor antrian dan waktunya. Nah, di P1 dia memiliki boot time-nya itu 12. Pada antrian keduanya, P2 bootstrap-nya 8 dan P1 bootstrap-nya 10. Karena boost time P1 lebih besar daripada P2, maka P2-nya akan diproses terlebih dahulu. Pada antrian ketiga, P2-nya selesai diproses. Nah, pada waktu antrian ketiga, di sini boost time-nya P3 itu lebih kecil daripada P2 dan P1. Maka P3-nya diproses terlebih dahulu. Pada waktu ke antrian kelima, di sini P4-nya memiliki boot time-nya lebih kecil daripada P3, P2, dan P1. Nah, pada waktu ke-7, P4-nya sudah selesai diproses. Nah, pada waktu ke-7, di sini ada P3 dengan boot time-nya itu 3, P2 boot time-nya itu 7, P1 boot time-nya itu 10. Karena P3 boot time-nya lebih kecil daripada P2 dan P1, maka P3-nya diproses terlebih dahulu. Nah, pada waktu ke-9, nah di sini dilihat bahwa P5 dan P3 boost time-nya sama-sama yaitu 1.
Nah, di sini karena P3-nya lebih dulu daripada P5, maka P3 diproses terlebih dahulu. Pada waktu ke-10, P3-nya sudah selesai diproses. Nah, selanjutnya itu pada waktu ke-10 yang diproses itu P5. Karena bootstrap-nya itu 1. Pada waktu ke-11, P5-nya sudah selesai diproses. Nah, selanjutnya yang diproses yaitu P2. Karena bootstrap P2 lebih kecil daripada P1. Pada waktu ke-18, P1 diproses sampai waktu ke-28. Pada waktu ke-28, P1-nya selesai diproses. Nah, untuk waktu tunggunya, P1 0 ditambah 18 dikurang 2. Ini 0 ditambah 18, tiada waktu ke-18, dikurang waktu kedua, sama dengan 16. Untuk P2-nya itu 11, dikurang 3, yaitu 8. Untuk P3-nya 7, dikurang 5, yaitu 2. P4-nya 5, dikurang 5, yaitu 0. Dan yang terakhir P5, 10 dikurang 9, sama dengan 1. Nah, untuk jumlahnya yaitu 27. Nah, rata-rata waktu tunggu atau WT-nya itu 27 dibagi 5 sama dengan 5,4 satuan waktu. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.